Nang video sing arep mbok tonton iki, bakalan tak kandhani piye carane nggawe swara saka teks. Sing pasti carane gampil nemen lan yo gratis pol. Kamu belum punya cukup dana untuk upgrade akun Eleven Labs ke paket yang berbayar? Atau kamu sekedar ingin cari tool AI text-to-speech alternatif yang benar-benar gratis sepenuhnya? Di video kali ini, saya akan tunjukkan dua alat AI yang dapat kamu jadikan alternatif untuk membuat suara narasi atau voice over video kamu. Yang kedua, alat ini semuanya gratis. Dua tool AI text-to-speech ini jarang sekali disadari orang karena memang fungsi utama dari kedua tool ini bukanlah semata-mata untuk membuat suara voice over. Sehingga wajar jika banyak yang belum menyadari adanya hidden gem dalam hal membuat suara voice over berbagai bahasa secara gratis. Tool pertama yang bisa kita manfaatkan untuk membuat text-to-speech alias voice over untuk video kita adalah Clipchamp. Pada dasarnya Clipchamp adalah sebuah aplikasi berbasis website dengan fungsi utama sebagai online video editor. Aplikasi yang dibuat dan dimiliki resmi oleh Microsoft ini bisa kamu pakai gratis. Memang Clipchamp juga menyediakan pilihan upgrade ke paket premium, tetapi itu jika kamu ingin mendapatkan fitur lanjutan terkait dengan editing video. Sedangkan fitur text-to-speech bisa kamu akses dan pakai sepenuhnya gratis. Jika kita lihat informasi di halaman resminya ini, akun gratisan dapat menggunakan AI voice over lebih dari 70 bahasa. Menariknya yang akun premium pun sama, tidak ada bedanya. Nah, menarik bukan? Lalu bagaimana cara pakainya? Atau lebih tepatnya bagaimana cara membuat voice over video YouTube kita menggunakan text-to-speech gratisan dari Clipchamp? Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Pertama-tama buka dulu website clipchamp.com di browser kamu. Kemudian kamu bisa klik tombol sign in ini ataupun tombol try for free yang di sebelahnya ini. Sama saja ya teman-teman, kedua tombol itu sama-sama mengarah ke halaman login yang sama. Di sini kamu bisa pilih mau daftar atau login menggunakan akun Microsoft, alamat email, atau menggunakan akun Google. Cukup mudah sekali cara daftar dan loginnya ya teman-teman. Supaya mudah, saya sarankan langsung pakai akun Google atau Gmail kamu saja. Di sini saya akan klik saja tombol Continue with Google. Setelah masuk, tampilan halaman awalnya akan menjadi seperti ini. Sampai sini kamu tinggal klik saja tombol Create a New Video, yaitu tombol yang ini. Selanjutnya kamu akan otomatis masuk ke halaman video editor yang masih kosong. Tampilannya akan mirip seperti yang kamu lihat ini. Di sebelah kiri dapat dilihat ada beberapa menu utama. Dari sini kamu bisa langsung klik saja yang Record and Create. Kemudian di bagian paling bawah sendiri ada menu Text to Speech, yakni fitur yang kita cari. Jadi langsung klik saja menu ini. Nah, ini baru ya teman-teman, tampilannya berbeda dari tutorial yang sudah saya buat sebelumnya. Opsi pembuatan text to speech sekarang berada di sidebar sebelah kanan. Pada versi sebelumnya pengaturan ini ada di tengah layar yang muncul dalam bentuk semacam pop-up gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kamu pilih dulu bahasa yang ingin digunakan sebagai voice over nantinya. Menariknya nih, di sini tersedia berbagai bahasa dari Inggris, Jepang, Cina, bahkan bahasa Indonesia dan sampai bahasa Jawa. Sebagai contoh saya pilih yang bahasa Indonesia saja seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ada pilihan suara yang bisa kamu pilih. Di versi sebelumnya untuk bahasa Indonesia hanya tersedia satu suara pria yang bernama Ardi dan satu lagi suara wanita yang bernama Gadis. Nah, menariknya lagi nih, sekarang ini sudah tersedia opsi tambahan lainnya, walaupun bukan asli dibuat oleh suara orang Indonesia. Ini sebenarnya sama dengan Eleven Labs, di mana kita bisa pilih nama-nama voice over yang bukan orang Indonesia, tetapi bisa melafalkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Di sini kita lihat ada Florian, Serafina, Jenny, bahkan sampai Xiao Xiao dan Yunyi. Semua nama yang berlabel multilingual di belakangnya ini bisa melafalkan berbagai kata-kata dari berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, jadi lebih banyak opsi variasi suaranya sekarang. Jika kamu penasaran bedanya, setelah kamu pilih salah satu seperti ini, kamu bisa klik tombol kecil di bawahnya ini untuk mendengarkan preview suaranya dalam bahasa yang sudah dipilih. Sebagai contoh, saya pilih suara dari Mbak Cindo ini saja yang bernama Xiao Xiao. Lanjut ke settingan selanjutnya, yaitu dengan mengklik Advanced Settings. Opsi ini berguna untuk memunculkan beberapa opsi settingan lebih lanjut. Secara default, settingan ini disembunyikan karena sifatnya opsional. Di bagian ini kamu seharusnya bisa menyesuaikan emosi dari suara yang dihasilkan, tetapi fitur emosi ini hanya untuk beberapa karakter voice over. Yang sayangnya, untuk voice over dari yang namanya saya pilih ini tidak tersedia. Di bagian bawahnya lagi ada opsi vocal pitch, atau dengan kata lain, kamu mau suara yang dihasilkan nanti jadi seberapa ngebas, atau seberapa melengking alias cempreng. Kamu bisa sesuaikan dan coba-coba sendiri saja, karena ini berkaitan dengan selera masing-masing, tapi sebaiknya biarkan di level defaultnya saja.
Sedangkan yang di bawahnya ini adalah settingan pace atau kecepatan berbicaranya. Seberapa cepat pengucapan dari voice overnya nanti. Settingan ini yang menurut saya paling penting dan tidak tersedia di Eleven Labs. Oke, untuk sementara saya akan biarkan semua settingan ini standar saja tanpa saya rubah. Kemudian di kotak ini adalah kolom di mana kamu dapat mengetikkan teks atau tulisan kata-kata yang ingin dijadikan suara voice over. Saya rasa sudah jelas sekali ya. Di sini ketentuannya bukan berapa banyak kata atau berapa banyak karakter maksimal yang dapat dimasukkan, tetapi yang menjadi patokan adalah hasilnya nanti maksimal hanya bisa 10 menit dalam sekali generate. Memang agak sedikit susah dalam menentukannya, tetapi sebagai patokan saya pribadi, biasanya saya selalu input sekitar 100-an kata atau 300-an karakter. Untuk menghitungnya, kalian bisa pakai alat yang bernama charactercountonline.com ini ya. Begini contohnya, saya akan minta Copilot saja untuk buatkan sebuah naskah video pendek. Saya akan menggunakan prompt berbahasa Indonesia saja, dengan kalimat kira-kira seperti ini. Buatkan saya naskah video pendek untuk YouTube Shorts berdurasi 30 detik tentang nasihat buat anak muda, untuk selalu produktif dan tidak membuang-buang waktu. Sudah ada hasilnya seperti ini, kemudian saya copy-paste ke kolom tadi. Kira-kira seperti ini, dan ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jika sudah bisa, kamu klik dulu tombol preview ini yang fungsinya untuk mendengarkan hasilnya dulu tanpa perlu menyimpannya ke timeline. Jika menurut kamu hasilnya sudah cocok, baru kamu klik tombol save. Pada contoh ini karena menurut saya hasilnya kurang bagus, jadi saya coba ganti dengan suara voice over yang lain. Yang ini mungkin lebih cocok. Oke, saya rasa cukup jika sudah tinggal klik tombol save ini. Jika sudah masuk ke timeline, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu bagaimana cara mengunduhnya bang? Kamu tinggal klik tombol ekspor di pojok kanan atas, kemudian pilih yang kualitas video 720p saja. Kamu tidak perlu yang sampai 1080p, karena kamu hanya perlu suaranya bukan videonya. Selesai sampai sini sebenarnya. Tetapi sebagian dari kamu mungkin bertanya-tanya kenapa kok format downloadnya MP4 alias format video, kenapa kok nggak bisa dalam format MP3 alias format audio? Ayo kira-kira salah satu dari kamu ada yang jenius dan tahu jawabannya nggak ya? Jika tahu jawabannya langsung saja tulis di kolom komentar. Sebenarnya ada satu lagi tool serupa yang juga menyediakan fitur text to speech yang sepenuhnya gratis. Tool ini punya fungsi yang sama dengan Clipchamp, yakni online video editor. Nama aplikasi ini depannya huruf C dan belakangnya huruf T. Kalian pasti tahu dong apa nama aplikasi ini. Kenapa kira-kira tidak saya bahas di video ini atau tidak saya bandingkan dengan Clipchamp? Kalau ada yang tahu alasannya langsung saja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau mungkin kalian mau dibuatin sendiri video perbandingan antara Clipchamp dengan yang satunya itu? Jika iya tulis juga di kolom komentar ya teman-teman. Tapi sebelum benar-benar saya tutup, saya perlu sampaikan disclaimer singkat ya. Pihak developer atau pengembang maupun pemilik dari tool text-to-speech yang tadi kita diskusikan, bisa kapanpun merubah kebijakan mereka atau juga merubah fitur yang mereka sediakan di layanan bagi pengguna gratisan. Dan itu tentu saja hak mereka. Jadi tidak ada jaminan apa yang tadi sama-sama kita diskusikan, dan kamu tonton di video ini akan tetap sama seperti itu seterusnya. Jadi jangan disia-siakan mumpung masih gratis. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau ada bagian dari video ini yang kamu masih bingung, jangan ragu untuk langsung komentar di bagian bawah video ini. Dan jika kamu merasa konten video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dipencet tombol like yang gambar jempol ke atas. Jangan lupa juga dipencet tombol subscribe di bawah video ini. Menekan tombol subscribe itu mudah dan gratis, jadi langsung saja ditekan tombol subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat, salam sukses untuk semua kreator lokal Indonesia. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.